Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkenaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan proses pembentukan pemerintahan di Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana situasi ekonomi Indonesia setelah bangsa Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagi sebuah negara yang baru merdeka pasca mengalami penjajahan sebanyak 2 kali, mulai dari Belanda, kemudian Jepang, dan pada akhirnya mampu terbebas dari belenggu penjajahan tersebut, bisa dikatakan ekonomi mengalami atau berada dalam titik terendah. Nah, itu yang menjadi PR utama, bagaimana caranya pemerintah untuk membangkitkan ekonomi, terutama ekonomi untuk membangun pemerintahan lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu ditandai dengan yang pertama, inflasi yang sangat tinggi. Kenapa bisa demikian? Inflasi yang sangat tinggi tersebut itu dikarenakan beredarnya 3 mata uang yang berbeda. Yang pertama ada mata uang The Java's Bank, kemudian ada mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan juga ada mata uang pendudukan Jepang. Jadi banyaknya beredar mata uang di masyarakat itu mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi. Kemudian ditambah kedatangan Afne beserta Nika yang menambah mata uang baru, yaitu mata uang Nika. Semakin banyak mata uang yang beredar di dalam masyarakat. Nah, karena hal tersebut, maka pada tanggal atau pada bulan Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan mata uang pengganti uang Jepang, yaitu Ori, uang Republik Indonesia, seperti itu. Nah, keadaan yang kedua, adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, menutup segala akses baik ekspor maupun impor barang-barang untuk masuk ke Indonesia ataupun keluar dari Indonesia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kas negara yang kosong. Dan berikutnya juga ada eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran sejak masa penjajahan. Seperti itu. Itu beberapa hal yang membuat ekonomi Indonesia itu mengalami keterpurukan. Bahkan mungkin berada pada titik terendah, seperti itu. Nah, ada beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama, mengenai pembahasan pasal 33 tentang kesejahteraan sosial yang sudah dibahas pada saat rapat BPUPKI. Nah, dalam pembahasan pasal 33 tersebut ada beberapa poin inti yang bisa kita ambil. Yang pertama, sistem ekonomi Indonesia harus bersifat gotong royong dan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Yang kedua, pemerintah menguasai produksi barang demi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Yang keempat, memiliki prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kelima, pemerintah mengawasi kegiatan yang dilakukan swasta untuk menghindari kecurangan, seperti itu. Nah, itu berapa poin penting yang dihasilkan pada saat pembahasan mengenai pasal 33, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Yang mungkin sampai hari ini pun pasal 33 itu lebih banyak membahas mengenai perekonomian, baik itu perekonomian untuk masyarakat dan juga bagaimana perekonomian itu mampu membuat Indonesia itu bisa lebih berdikari, berdiri di kaki sendiri, seperti itu. Nah, pada saat rapat pembahasan mengenai pasal 33 tadi, salah satu tokoh, yaitu Muhammad Hatta, merupakan orang yang sangat peduli, ya terutama berkaitan dengan pasal 33. Dan dia mencanangkan usulannya itu dalam sebuah wadah
yang dikenal dengan sebutan koperasi. Nah, makanya sampai saat ini koperasi itu berasaskan kekeluargaan. Jadi Muhammad Hatta itu menginginkan bahwasannya ekonomi kita harus berlandaskan semangat kolektivisme, semangat kebersamaan. Nah, maksudnya perekonomian rakyat berdasarkan koperasi yang ada di atasnya pemerintah yang mengatur usaha produksi untuk kesejahteraan rakyat. Seperti itu. Hal tersebut yang diinginkan Bung Hatta untuk bisa diterapkan di Indonesia. Makanya Bung Hatta bisa dikatakan dikenal juga dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia. Karena dia mengusulkan sistem ekonomi koperasi untuk diterapkan di Indonesia. Bahwasannya dengan sistem ini kita bisa sedikit melangkah untuk menjadi atau memperbaiki keadaan ekonomi yang mungkin bisa kita katakan mengalami kesulitan. Jadi sehingga masyarakat pun bisa bersaing, bisa mampu untuk bertahan hidup di tengah keadaan ekonomi yang sangat terpuruk itu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, yang pertama ada program pinjaman nasional. Nah, program pinjaman nasional ini itu sudah dimulai sejak tahun 1946, di mana untuk melakukan program ini harus mendapat persetujuan dari Badan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan pada waktu itu berada pada saat kabinet Syahrir yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengatasi blokade itu adalah dengan diplomasi dengan negara lain untuk menembus blokade ekonomi. Dengan India contohnya, sehingga Indonesia mendapatkan bantuan 5.000 ton beras dan lain sebagainya. Kemudian konferensi ekonomi di bulan Februari 1946. Dan juga adanya pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi tanggal 19 Januari 1947. Dan yang terakhir, adanya rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau mungkin lebih dikenal dengan istilah RERA tahun 1948. Untuk apa? Untuk mengurangi jumlah tentara yang ada di angkatan supaya bisa ditempatkan di beberapa sektor produktif lainnya. Karena apa? Karena Indonesia pada saat itu mengalami defisit keuangan untuk membayar gaji-gaji dari para tentara tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang dikenal dengan sebutan Plan Casimo yang dikemukakan oleh I.J. Casimo. Apa saja rencana Casimo tersebut? Nah, yang pertama, memperbanyak kebun bibit dan padi unggul. Ya, mungkin kita sama-sama tahu bahwasannya Indonesia itu merupakan negara dengan tanah yang subur, sehingga perlu adanya pembibitan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Nah, yang ketiga, penanaman kembali tanah yang kosong. Jadi tanah-tanah yang kosong itu harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mendapatkan fee dari sana, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada pemindahan penduduk atau transmigrasi. Nah, untuk apa? Untuk mengurangi kepadatan penduduk di suatu tempat. Jadi transmigrasi itu adalah pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang sepi. Supaya apa? Supaya bisa mengembangkan daerah yang sepi tadi. Dan juga tidak menumpuk di satu tempat. Karena apa? Kalau jika menumpuk di satu tempat, maka akan banyak lahan-lahan yang dibuka untuk membangun pemukiman, seperti itu. Nah, kebijakan yang terakhir atau mungkin solusi yang ditawarkan untuk mengatasi keadaan ekonomi yang terpuruk pada waktu itu adalah yang dinamakan dengan istilah Gunting Syafruddin. Nah, kenapa dikatakan Gunting Syafruddin? Karena yang mencetuskannya adalah Syafruddin Prawira Negara, yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Hatta. Nah, apa maksud dari Gunting Syafruddin? Itu adalah memangkas mata uang di atas 5 gulden. Contoh, 10 gulden kita bisa pangkas menjadi 2, menjadi 55.
5 gulden sebelah kanan, 5 gulden sebelah kiri, seperti itu, tanpa mengurangi nilai nominalnya, hanya mengurangi setengahnya, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Jadi di sini Gunting Safruddin itu menggunting mata uang Nika dan The Java Bank, yaitu pecahan 5 gulden ke atas. Tujuannya apa? Untuk menyimbangkan antara jumlah uang yang ada dan barang yang beredar. Nah, hal itu bertujuan untuk mencegah terjadinya inflasi. Meskipun pada prakteknya mungkin keadaan ini masih belum bisa diatasi dengan baik, karena Indonesia masih dalam proses pembangunan dan pembangunan, seperti itu. Dan nanti pada akhirnya Indonesia juga bisa menstabilkan ekonomi sedikit demi sedikit, seperti itu. Oke, video kali ini saya cukupkan sekian yang membahas mengenai sistem ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, atau mungkin ada beberapa penjelasan dari saya yang kurang dipahami atau mungkin miss dari fakta sejarah yang ada, kita bisa sama-sama sharing di bawah ya, di kolom komentar, seperti itu. Oke, video ini saya cukupkan sekian. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan di tengah aktivitas yang padat, dan yang terakhir, salam Historia.